Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat, karunia dan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi pengikut beliau sampai yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anakku semuanya, untuk kehadiran, siapa yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Ya. Oh ya, ada 3 siswa yang tidak hadir. Ini ada yang sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anakku semuanya, materi yang kita bahas ya pada pagi hari ini yaitu materi bab 6 ya, KD 3.6, yaitu tentang menganalisis ya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Isra ya, surat 23 sampai 24 dan hadis-hadis yang terkait. Ya, di kegiatan pendahuluan nanti anak-anak silakan nanti ya diisi untuk soal pretest ya. Soal pretestnya nanti ada link yang Bapak share di layar. Nah, itu linknya, nanti silakan diisi, dijawab ya. Untuk soal pretestnya untuk menguji pemahaman siswa terkait materi yang kita bahas. Selanjutnya kita masuk ke materi inti, yaitu tentang siswa Bapak minta untuk mengamati ya gambar poster yang ada di layar. Nah, dari gambar tadi mungkin bisa diambil kesimpulan. Silakan yang bisa. Ya, itu gambar poster terkait anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, sebagai seorang anak kita diwajibkan ya dalam agama untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Salah satunya dengan berbuat baik. Di dalam Quran, di banyak ayat Al-Quran dan dalil ya, baik Al-Quran ataupun hadis yang menjelaskan ya tentang perintah berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Nah, di sini materi kita itu dalil Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Nah, kita baca sama-sama ya untuk ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wahfid lahuma janaha zulli minar rahmati wa qur rabbir warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24.
Baiklah anak-anakku semuanya, dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 ini silakan nanti anak-anak menganalisis ya, anak-anak menganalisis isi kandungan dari Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ya, ada yang sudah bisa? Ya, ini kita ya. Ya, terima kasih yang sudah menjawab. Nah, ini kandungan Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 ini kita simpulkan. Yang pertama yaitu mengenai pendidikan berkarakter, yaitu tentang moral seorang anak, budi pekerti seorang anak, adab, sopan santun, akhlak seorang anak terhadap orang tuanya. Kemudian ayat ini juga memerintahkan agar hamba itu menyembah kepada Allah. Tidak ada Tuhan sekutu bagi Allah. Jadi hanya Allah yang wajib kita sembah, tidak Tuhan selain Allah. Kemudian yang ketiga, ayat ini juga menunjukkan betapa kaum muslim itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dibandingkan dengan kaum yang tidak beriman kepada Allah atau kaum yang mempersekutukan Allah. Yang keempat, ayat ini juga menjelaskan bahwa bakti kepada orang tua itu diperintahkan dalam agama. Bersikap dalam sopan kepada keduanya, baik ucapan dan tingkah laku ataupun perbuatan. Dan kita lanjutkan. Nah, ini peta konsep yang bisa kita tampilkan di layar ya, peta konsep hikmah dan manfaat berbakti kepada orang tua dan guru. Ini ada 5 ya. Yang pertama itu berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Ini mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Kemudian yang kedua, apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, Allah pun akan ridho ya. Jadi apa yang kita lakukan itu akan diridai oleh Allah kalau orang tua kita juga ridho dan ikhlas terhadap apa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Jadi semua urusan kita akan dimudahkan oleh Allah kalau kita berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Nah, ini jadi kita akan dimudahkan ya, baik itu rezeki kita, kemudian umur kita pun akan dipanjangkan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, berbakti kepada orang tua akan dijamin Allah masuk ke dalam surga. Baiklah anakku semuanya, sebelum kita menutup pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Jadi inti dari materi yang kita bahas pada pagi hari ini, anak-anakku semua ya, marilah mulai dari sekarang ya dan seterusnya. Apalagi kita masih memiliki orang tua, marilah senantiasa kita berbakti kepada orang tua dan guru kita. Mudah-mudahan segala urusan kita ya dimudahkan oleh Allah, kemudian hidup kita menjadi hidup yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Nanti pada pertemuan selanjutnya nanti silakan nanti ketua kelas ya membuat 5 kelompok ya, 5 kelompok membuat poster nanti ya, setiap kelompok membuat poster tentang contoh hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Nah, nanti silakan dan materi itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Bisa dipahami? Ya, jadi itu untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas hasil diskusi ya, hasil diskusi dan hasil karya siswa silakan dikemas dengan kemasan yang menarik. Kemudian di akhir juga nanti silakan dijawab ya. Untuk mengevaluasi materi kita pada hari ini itu silakan dijawab nanti soal post testnya yang Bapak share di grup WA nanti. Ya, Bapak share di grup WA. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan ya. Dari penyampaian ada kekurangan Bapak mohon maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Ya. Satu siswa ketua kelas mungkin bisa memimpin doa untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis ya, sama-sama. Bapak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hanya itu dapat Bapak sampaikan, kurang lebih dari penyampaian mohon maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwan wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.